siang. Silakan masuk, Mbak. Silakan masuk ya, Mbak. Oke, Mbak. Halo, Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, saya Bidan Intan. Saya bidan yang bertugas di PUI ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Mbak? Begini, Bu, saya mau konsultasi tentang keputihan. Oh, keputihan. Oke, baik. Sebelum kegiatan konsultasi kita lakukan, boleh saya minta data diri dulu ya, Mbak? Oh, boleh, Bu. Dengan Mbak siapa? Kila Mbak Kila. Mbak Kila usianya berapa? 20 tahun. Oke, alamatnya di mana, Mbak? Jalan Raya Tajam. Oke, Jalan Raya Tajam dekat sini berarti ya? Iya. Oke, baik. Mbak, dalam proses konsultasi kita sebentar, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan terdengar sensitif ya, Mbak. Baik. Sebelumnya, Mbak, bisa diceritakan dengan secara detail maupun secara lengkap keluhan yang Mbak alami kepada saya? Jadi begini, Bu, selama beberapa minggu terakhir ini saya tuh mengalami keputihan. Awalnya kan normal-normal saja, Bu, berwarna putih biasa. Lama-kelamaan tuh warnanya berubah jadi warna hijau, Bu. Warna hijau. Ya, terus ada rasa gatal di area kewanitaan saya begitu. Oke, baik. Terus keputihannya juga tuh bau, Bu. Bau. Ya. Baik. Mungkin Mbak, gejala keputihan ini berarti baru-baru dirasakan ya? Iya, baru aja Belum lama berarti ya? Iya. Oke, baik, kita lanjut ya, Mbak. Mungkin ada beberapa penyebab yang mungkin Mbak ketahui ya sampai timbul keputihan secara mendadak yang kurang normal seperti itu ya. Mungkin ada kebiasaan yang mungkin kurang baik yang Mbak lakukan? Saya sih kayaknya dari saya tiap kali buang air suci kan air suci mungkin nggak dikeringin baik-baik Gitu, seperti itu. Oke, baik. Apakah Mbak ada menggunakan sabun kewanitaan tidak, Mbak? Ada, Bu, sedang menggunakan sabun kewanitaan yang saya beli dari toko. Oke, baik. Terima kasih, Mbak, atas informasinya. Sebelum saya mengevaluasi mengenai keluhan yang Mbak alami, apakah boleh saya menanyakan, Mbak, apakah Mbak mengetahui apa itu infeksi menular seksual atau infeksi saluran reproduksi? Pernah mendengar? Pernah, Bu. Pernah. Iya. Mungkin ada sedikit yang Mbak ketahui, mungkin bisa disampaikan, Mbak, tentang IMS? Setahu saya sih kalau IMS itu kan penyakit yang menular melalui hubungan seksual ya. Oh iya. Kalau ISR sih saya kurang tahu. Berarti sedikit kurangnya Mbak sudah tahu ya, Mbak ya. Iya. Kemudian di sini juga saya akan menambahkan sedikit ya, Mbak, mengenai informasi tentang IMS atau ISR tadi. Oke, baik. Jadi mengenai pengertian, penyebab, gejala, sampai cara pencegahan dan dampaknya pada diri pasien misalnya gitu ya, Mbak. Iya. Oke, baik. Jadi infeksi saluran reproduksi adalah infeksi pada saluran reproduksi. Sedangkan infeksi menular seksual itu merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual ya, Pak. Kemudian penyebabnya itu juga disebabkan oleh beberapa jenis, Mbak. Ada disebabkan oleh virus, bakteri, jamur. Kalau misalnya jamur itu terkait dengan keputihan yang Mbak alami. Bakteri juga bisa menyebabkan keputihan ya, Mbak. Oke, lanjut. Kemudian beberapa gejala yang ditimbulkan, Mbak. Tadi Mbak mengalami keputihan ya? Iya, Bu. Jadi baunya. Tadi Mbak mengalami keputihan ya? Iya. Jadi beberapa cirinya tuh keputihan yang tidak normal yang tadi Mbak sebutkan ya, seperti berbau, rasa gatal, serta berwarna hijauan. Karena keputihan yang normal itu Mbak warnanya bening seperti putih telur ya, Mbak ya. Mbak tahu putih telur kan? Iya, tahu. Sebenarnya warnanya seperti itu dan tidak berbau serta tidak menyebabkan rasa gatal di daerah kewanitaan. Jadi keputihan itu ada dua jenis, Mbak, yang normal dan abnormal. Jadi yang normal seperti yang saya katakan tadi, tidak ada penyebab yang disebabkan jika terjadi keputihan yang normal, tapi keputihan yang tidak normal itu seperti yang Mbak alami, merasa gatal, bau ya, Mbak ya. Iya. Oke, baik. Jadi kemudian untuk
Cara pencegahannya ya Mbak, mungkin karena yang seperti Mbak sampaikan tadi ya, kita menjaga daerah kewanitaan kita itu tidak hanya menggunakan sabun kewanitaan saja Mbak, tapi juga tidak cukup menggunakan air ataupun sabun saja ya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan sabun kewanitaan juga, apakah di sabun kewanitaan Mbak pernah melihat derajat keasamannya atau tidak? Enggak, Bu. Berarti nggak diperhatikan ya? Oke, baik. Jadi Mbak, kalau kita wanita menggunakan sabun kewanitaan itu ada standar derajat keasamannya. Jadi boleh Mbak lihat di situ derajat keasamannya berapa di bungkusnya itu ya Mbak, biasanya ada. Kemudian kalau misalnya cebok tadi ya Mbak ya, kebiasaan cebok, kalau misalnya selesai buang air kecil, buang air besar, sebaiknya setelah selesai melakukannya itu dikeringkan terlebih dahulu ya Mbak, daerah kewanitaannya agar tidak lembab, karena kalau lembab bisa menyebabkan tumbuhnya jamur maupun bakteri, jadi bisa menyebabkan keputihan baik yang normal maupun tidak normal ya. Oke, baik. Kemudian cara cebok juga Mbak, di sini cara cebok yang benar itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan ya. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya keputihan bisa berlangsung lama atau tidak segera ditangani, itu bisa menyebabkan resiko ya Mbak, misalnya terjadi komplikasi ataupun peradangan ya Mbak ya pada daerah kewanitaan. Kemudian Mbak, karena sudah ada teknologi ya yang semakin canggih ya Mbak ya, mungkin Mbak bisa mengakses informasi yang benar mengenai gejala-gejala yang Mbak alami, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara mengatasinya ya, bagaimana hal itu bisa terjadi maupun timbul ya. Kemudian Mbak bisa juga berkonsultasi bersama orang tua maupun tenaga kesehatan yang ada, seperti Mbak sekarang melakukan konsultasi sama orang tua, juga bisa ketemu sama ibu ya Mbak. Oke, baik. Tadi yang Mbak juga masih dapat dikatakan remaja ya, belum nikah ya Mbak? Oke, baik. Mungkin Mbak tidak disarankan untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah ya, untuk mencegah terjadinya IMS tadi. Kemudian Mbak, dari yang sudah saya sampaikan tadi, apakah Mbak sudah bisa mengambil keputusan maupun solusi untuk diri Mbak sendiri agar dapat mengurangi keluhan yang Mbak rasakan? Sudah Bu. Ya, baik. Kalau begitu Mbak, karena Mbak sudah mengambil keputusan, mungkin saya akan menyampaikan beberapa pola perilaku seksual yang sehat ya Mbak. Di sini tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah dan juga dalam pasangan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian menghindari nafsa, kemudian menerapkan personal hygiene yang baik seperti yang tadi saya katakan ya. Bagaimana cara cebok yang benar, mengganti pakaian dalam juga ya Mbak, dan menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun. Kemudian mungkin di sini juga saya akan mengingatkan untuk Mbak memilih lingkungan pergaulan yang baik ya Mbak, karena IMS ini bisa menyebar juga melalui pergaulan, cara pergaulannya kita. Kemudian rajin menjaga kebersihan diri, terutama bagian genitalia ya Mbak ya. Kemudian jika sepakat ke bidan atau dokter seperti sekarang ini, Mbak bisa menawarkan waktu kembali untuk berkunjung ulang ya. Oke, kemudian dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Enggak ada, sudah cukup ya Mbak? Oke, mungkin dari yang sudah saya jelaskan dapat Mbak ulang kembali apa yang Mbak pahami agar kita bisa mengetahui seberapa pemahaman yang Mbak sudah tangkap dari apa yang sudah saya sampaikan. Jadi yang harus saya lakukan adalah menghindari pola hidup yang berantakan, misalnya menghindari pergaulan yang bebas, melakukan seks bebas, terus menghindari nafsa, terus juga saya harus menjaga personal hygiene saya, seperti mengganti pakaian dalam, terus menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun, cara ceboknya yang dari depan ke belakang. Oke, bagus sekali ya Mbak, berarti Mbak sudah paham ya. Dapat saya ulangi kembali bahwa IMS itu infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dari apa yang Mbak alami tadi, mungkin dapat menjaga personal hygiene yang lebih baik ya Mbak, untuk dapat mengurangi keputihan. Jangan lupa juga kalau misalnya menggunakan sabun kewanitaan,
derajat keakramannya diperhatikan ya Mbak, agar tidak memperparah nanti kondisinya ya. Iya, baik. Oke baik, mungkin sekian konsultasi kita pada hari ini ya Mbak. Kalau misalnya ada keluhan lagi atau ada masalah lagi, mungkin Mbak bisa datang kembali ke tempat saya untuk melakukan konsultasi. Iya, Baik Mbak. Oke, mungkin sekian dulu ya Mbak. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih ya Bu. Iya, Saya pamit ya. iya, hati-hati di jalan.